Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, perkenalkan, nama saya Krisma Adistia, NPM 1810103064 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Nah, kali ini saya akan mereview jurnal atau membahas jurnal terkait dengan tugas mata kuliah seminar SDM. Nah, jadi langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Staffing Practice and Employee Performance, The Role of Age. Nah, untuk nama pengarangnya sendiri yaitu ada Nikolaos Pahos dan Eliana Galanak 2018. Untuk judul jurnalnya di sini ada ABHRM, begitu. Langsung saja untuk bab apa saja sih yang akan dibahas di sini? Seperti biasa, kita akan membahas mengenai tujuan dari penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, variabel penelitian, metodologi, hipotesis, pembahasan atau hasil, serta kesimpulan. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengembangkan dan menguji model yang menghubungkan antara praktik kepegawaian, usia, dan kinerja karyawan. Dalam penelitian ini pastinya mempunyai latar belakang. Nah, untuk judul jurnal atau penelitian Staffing Practice and Employee Performance, The Role of Age ini, latar belakangnya merupakan komposisi tenaga kerja global telah berubah selama 1 abad terakhir. Dan usia memainkan peran penting dalam perubahan ini, mengingat bahwa belum pernah sebelumnya dalam sejarah manusia, sebagian besar populasi planet kita ini berusia lanjut. Penuaan populasi adalah fitur penting dari demografi global. Namun kesadaran tentang masalah ini oleh komunitas manajemen tampaknya tertinggal dibandingkan dengan isu-isu seperti generasi dalam angkatan kerja atau manajemen bakat. Indikasinya adalah rasio hasil pencarian internet 5.800.000 untuk generasi tenaga kerja, 8.240.000 untuk manajemen bakat dibandingkan dengan 800.000 untuk manajemen tenaga kerja yang menua. Dikutip tanggal 27 Maret 2018. Untuk manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi dan fungsi HRM atau pelatihan dan pengembangan, partisipasi karyawan, penilaian penghargaan, status dan keamanan kepegawaian telah dikaitkan dengan hasil kinerja organisasi dalam beberapa cara, seperti memiliki keterampilan karyawan, motivasi, komitmen, kualitas kerja, kinerja, dan kesempatan untuk berkontribusi. Menurut Lepak dan Kakak tahun 2006, Liao dan Kakak 2009. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, menggambarkan peran usia dalam perubahan global, 2. Menggambarkan kurangnya kesadaran tentang persaingan global, 3. Menjelaskan data tentang program aksi di seluruh dunia, 4. Menjelaskan pentingnya SDM dalam kinerja organisasi. Variabel dalam penelitian ini, untuk variabel dependen, ada kinerja karyawan, variabel independen, kepegawaian, dan untuk variabel moderasi adalah usia. Dalam penelitiannya, metode yang digunakan yaitu menggunakan sampel bertingkat dari 1.254 karyawan. Peneliti ini berhipotesis efek utama dari praktik kepegawaian pada kinerja karyawan, efek utama usia pada kinerja karyawan, dan efek moderasi usia pada hubungan antara praktik kepegawaian dan kinerja karyawan. Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini, yang pertama, H1, kepegawaian akan berhubungan positif dengan kinerja pegawai, H2, usia berhubungan positif dengan kinerja karyawan, H3, usia memoderasi hubungan antara kepegawaian dan kinerja karyawan, di mana cara staf meningkatkan kinerja lebih baik untuk karyawan yang lebih muda. Terdapat beberapa hasil pembahasan dalam penelitian ini untuk menjawab hipotesis yang sudah dikembangkan sebelumnya.
Hasil poin pertama yaitu H1 menunjukkan bahwa ketika praktik kepegawaian digunakan, kinerja karyawan akan lebih baik. Poin 2, H2 meneliti pengaruh usia pada kinerja karyawan, menunjukkan hubungan positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karyawan lebih matang, menunjukkan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Temuan ini menghilangkan prasangka stereotip mengenai penurunan kinerja angkatan kerja yang menua dan memperkuat proporsi bahwa kinerja karyawan harus meningkat seiring bertambahnya usia. Untuk poin yang ketiga, H3 menunjukkan bahwa usia secara negatif memoderasi hubungan antara praktik kepegawaian dan kinerja karyawan. Dengan demikian, tampaknya penerapan praktik kepegawaian ini lebih efisien untuk karyawan yang lebih muda dan meningkatkan kinerja mereka lebih dari yang dilakukan untuk karyawan yang lebih tua. Kesimpulan pada penelitian ini, hubungan positif antara penempatan staf dan kinerja karyawan menunjukkan bahwa praktik rekrutmen dan seleksi dapat menjadi investasi yang efisien bagi perusahaan karena mereka meningkatkan kinerja individu dengan memperkenalkan individu dengan kemampuan dan motivasi tinggi ke organisasi dan dengan memberi mereka kesempatan untuk berprestasi. Selain itu, berdasarkan teori pertukaran sosial, ketika karyawan menerima perlakuan positif itu melalui penerapan praktik perekrutan, mereka membayar organisasi dengan menjadi lebih produktif dalam pekerjaan mereka. Nah, selain itu, kepegawaian meningkatkan kinerja dengan mendukung budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja, khususnya ketika karyawan merasa bahwa organisasi mereka menerapkan praktik kepegawaian yang adil dan tidak diskriminatif dalam proses rekrutmen dan seleksi. Mereka akan bekerja lebih baik dan lebih meningkat. Baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait review jurnal kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.